Salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Hidup dalam Kasih Selamanya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Semua manusia memerlukan kasih sayang. Kita perlu mencintai dan dicintai. Betapa sering manusia dalam menghadapi masa kesulitan hidup, apakah itu waktu sakit, masalah ekonomi dan sebagainya, merasa bahwa dia tidak lagi dikasihi Tuhan. Ini adalah suatu pandangan yang salah. Allah Bapa kita yang di surga mengasihi kita senantiasa, biarpun kita berada dalam keadaan apapun. Umat Kristen menjadi warga dari kerajaan surga bukanlah oleh karena darah, keringat, dan air mata para hamba-hambanya, melainkan dibangun oleh karena luka darah dan pengorbanan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebagai warga negara surga, kita telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan kasih yang tidak bersyarat itu sepanjang umur kehidupan kita. Juru selamat kita telah dengan rela hati memberikan kehidupannya agar kita dapat mengenal kasih sayang dari Allah Bapa yang tidak terhingga dalam kehidupan ini, bahkan untuk masa kekekalan. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 13 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kehidupan yang menyiapkan diri untuk surga adalah suatu kehidupan yang penuh kasih serta berkesinambungan dan nyata berasal dari Allah Bapa, sehingga kita dapat mempunyai kehidupan yang disembuhkan, disegarkan, dikuatkan, serta dapat memberikan kasih tersebut kepada orang lain. Kehidupan kita sekarang ini sudah seharusnya merupakan suatu kehidupan yang penuh dengan kasih. Tidak heran Yesus memberikan hukum terbesar dari semua hukum adalah mengasihi akan Allah dan mengasihi sesama manusia. Bila kita benar-benar rindu untuk hidup dalam penurutan kepada perintah Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan perspektif surga. Firman-Nya jelas tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Hidup untuk dunia ini adalah suatu kehidupan yang mementingkan diri, mencari popularitas diri, mencari kepelesiran dan kesenangan pribadi sendiri. Sangat berbeda dengan kehidupan untuk surga, di mana hidup itu saling mengasihi, siap memberikan pelayanan bagi sesama dengan penuh penyangkalan diri. Hanya dengan memandang pengorbanan Yesus yang penuh dengan kasih itu, maka kita akan terdorong untuk memberikan kasih itu kepada sesama manusia. Kiranya dengan doa yang sungguh-sungguh, pengalaman saling mengasihi satu sama lain dapat bertumbuh dalam kehidupan kita selagi kita mengadakan perjalanan ke surga. Tuhan Yesus memberkati.